Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita kemarin, belum selesai, perjalanan kehidupan. Jadi kita sudah bahas, saya ulangi lagi sedikit, dari Kejadian pasal 1 ayat 26-28. Karena kehidupan kita ini ada sutradaranya. Ada yang mengatur, ada yang memulai, dan ada yang mengakhiri. Yaitu Bapa kita di sorga. Dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-28, di situ dibilang, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kemudian supaya mereka berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa diciptakan, itu belum serupa dan segambar dengan Tuhan. Kenapa? Karena Adam dan Hawa belum mengetahui yang baik dan yang jahat. Kedua, belum beranak cucu dan memenuhi segala sesuatu. Karena keserupaan itu, yang serupa segambar itu, yang pertama istilah Ibraninya Selem, itu artinya representatif atau wakil. Baru yang demut, ini yang keserupaan dalam arti reproduksi. Dalam arti bisa memperluas diri. Ya. Jadi kalau Adam dan Hawa belum memperluas diri melalui beranak cucu, tentunya dia belum serupa, ya, keserupaan, belum demut, ya. Nah, jadi kita tahu bahwa dua pohon yang ditempatkan Tuhan. Jadi Bapa di surga masih punya banyak pekerjaan, katakan gitu ya. Begitu manusia itu harus diproses berjaman-jaman, ya, dengan dua pohon itu. Pertama, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang menjadi simbol daripada jenis hidup maut yang dikuasai iblis. Yang kedua, pohon kehidupan, yang adalah simbol daripada Yesus Kristus yang akan memberikan hidup pada waktunya, Yohanes 10:10. Jadi manusia diproses oleh dua pohon itu agar menjadi semua manusianya, agar menjadi serupa dan segambar dengan dia. Karena firman Tuhan itu tidak bisa gagal. Baiklah kita menjadikan manusia. Enggak dibilang sebagian manusia kita jadikanlah serupa segambar dengan dia. Sebagian lain nanti kita lempar aja ke neraka. Atau Bapa di surga bilang ini, baiklah kita menjadikan manusia, ya, tapi tergantung mereka itu. Kalau mereka mau, ya oke, kita jadikan. Tapi kalau mereka menolak, ya sudah. Enggak ada ngomong-ngomong begitu. Bapa di surga tegas ngomongnya, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Titik. Ketika Tuhan mengucapkan itu, firman-Nya tidak mungkin gagal. Sama seperti waktu Tuhan Yesus itu bilang sama murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang. Itu perkataan Tuhan itu sudah jelas itu. Enggak dibilang mari kita pergi ke seberang, ya kalau kita berhasil, kalau nanti ada badai, ya kita nggak tahu lah. Oh, nggak ada gitu-gitu. Pokoknya mari kita pergi ke seberang. Nah, pergilah mereka ke seberang. Naik perahu. Tiba-tiba Yesus tertidur dia di situ. Datanglah angin ribut. Karena di seberang itu ada orang yang kerasukan legion. Barangkali setan-setan itu yang bikin angin ribut itu. Karena murid-murid itu semuanya nelayan jago-jago. Tapi dia kok sampai gak mampu menghadapi badai yang kayaknya aneh gitu. Sampai dia bangunin Yesus. Guru, kita binasa, katanya. Nah, ini murid ini nggak percaya nih. Kan Yesus sudah ngomong, baiklah kita pergi ke seberang. Nah, firman Tuhan itu udah boleh gagal. Pasti jadi dia. Pasti ke seberang. Ada badai ke, ada serangan setan ke, ada apapun juga. Pokoknya kalau udah Tuhan Yesus bilang, baiklah kita, mari kita ke seberang, pasti jadi. Maka Yesus bangun dan menegur ini. Dia hardik dulu angin ribut ini yang mengganggu ini. Ini dari setan ini pasti ini. Dari si legion itu. Udah dihardik, diam. Baru dia ngomong, ditegur muridnya. Di mana kepercayaanmu? Kan tadi Tuhan bilang, kan tadi aku sudah ngomong, baiklah kita pergi ke seberang. Maka pasti jadi. Kalaupun ada badai, ada serangan setan, ada apapun juga nggak bisa itu. Firman Tuhan mesti jadi. Ya. Janji Tuhan mesti digenapi. Itu makanya kita di iman kita ini yang kadang-kadang sedikit lihat lingkungan, nah ini kelihatannya
Kayaknya nggak mungkin. Ini. Jadi Bapak Saudara, kalau Tuhan sudah bicara, itu pasti jadi. Sama seperti Bapak di sorga bilang, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Pasti jadi. Manusia ya, nggak dibilang sebagian manusia. Makanya nanti setelah diproses itu berjaman-jaman, Bapak pada akhirnya menjadi semua. Di dalam semua. Artinya Bapak bisa mengekspresikan dirinya. Keserupaannya lah. Ya, kesegambarannya ya, selem dan demutnya itu full. Di dalam semua manusia dan melalui semua manusia. Ini dia yang harus kita pahami ya. Kalau kita percaya firman Tuhan. Ada banyak orang soalnya nggak percaya, apalagi doktrin yang sudah berabad-abad ini yang dari Agustinus Bapak Gereja itu, tahun 300 sekian itu, ini doktrin neraka kekal. Dipercaya oleh, boleh dibilang hampir bisa, jangan-jangan 99% orang Kristen percaya bahwa doktrin neraka kekal itu dari Alkitab. Padahal kita sudah tahu itu, sejarahnya pun kita tahu itu. Ya. Jadi firman Tuhan bilang, Bapak bilang, baik kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Pasti jadi. Dengan proses 2 pohon ini. Kita sudah lihat di Roma pasal 8 itu. Bagaimana kejatuhan itu memang dirancang ya, menjadi bagian daripada rencana Bapa itu. Roma pasal 8, 19-21. Manusia ditaklukkan ke dalam kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, bukan oleh kehendak makhluk itu, tapi oleh kehendak Dia yang menaklukkannya, yaitu Bapa di sorga itu. Jadi intinya kehidupan itu Bapak Saudara, kita berasal dari Bapa, semua manusia itu, karena Dia segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, Dialah yang menggerakkan itu, Dia penyebab segala sesuatu, dan kepada Dia, kepada tujuannya, kepada kemuliaannya, kepada kehendaknya. Itulah kehidupan itu, ya. Jadi jangan takut kita menjalani kehidupan ini. Memang menjalani kehidupan ini kadang ada enaknya, kadang juga banyak penderitaannya. Tapi semuanya ada sutradaranya kok, ada yang ngatur kok. Bapak di surga bilang, ini burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kehendakku. Ya, Paulus juga bilang sama orang-orang yang belum bertobat itu, dia bilang ini, kita ini ya keturunan Elohim juga. Kita ini ada, bergerak, hidup di dalam Dia. Jadi saudaraku, kita jangan takut, jalankan saja lah apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi peran kita, ya. Dan perannya yang sungguh luar biasa ini, Bapak di sorga ini. Perannya masing-masing orang tuh unik. Walaupun ada mungkin keserupaan apa-apa, tapi sebenarnya masing-masing kita unik. Makanya ada bilang jadilah dirimu sendiri, ya. Karena peran kita unik. Mari kita lihat. Kita sudah bahas ya. Contoh-contoh orang yang menjalani kehidupan ini. Kita sudah lihat Ayub. Ya, bagaimana Ayub diproses sedemikian supaya dia mengenal Tuhan. Ya, tadinya pengenalannya Ayub 40 ayat 5. Pengenalannya hanya dari kata orang saja, tapi akhirnya dia mengenal Tuhan langsung melihat. Itu satu ya. Itu sudah bahas itu. Yang kedua, contoh Israel. Kita juga sudah membahas Ulangan 8 ayat 1-4 itu, ya, bagaimana Israel ini, ya, untuk mengenai poinnya, mengenai disiplin, ya, mengenai contoh Israel itu. Bagaimana Tuhan mendisiplin Israel, ya. Nah, yang ketiga ini adalah contoh Abraham, ya, sebagai bapa orang beriman. Karena Tuhan dalam setiap zaman atau istilahnya setiap dispensasi, Tuhan menuntut iman. Dispensasi itu istilah, ya, berasal dari istilah Yunani oikonomia, artinya pengelolaan kerumah tanggaan atau manajemen atau administrasi. Jadi dalam setiap zaman, dalam setiap dispensasi, Tuhan itu asli dispensasi itu cara Tuhan memperlakukan umatnya pada suatu periode tertentu. Kalau saya membagikan itu dispensasi Adam, dari Adam sampai Nuh, selesai Nuh, dispensasi Nuh itu dari Nuh sampai Babel itu, baru dia setelah itu habis Nuh itu Abraham, baru nanti ada Musa, ya, baru nanti ada salib itu Yesus masuk, baru kerajaan 1000 tahun, baru nanti satu zaman lagi lautan api, baru nanti langit dan bumi yang baru. Nah, jadi sekarang kita masuk dulu ke contoh dulu ya Abraham ini, ya. Ya langsung aja dulu masuk dulu contoh. Bagaimana Abraham
diproses Tuhan, sehingga akhirnya dia mengekspresikan dengan imannya yang luar biasa. Ini bapak orang beriman soalnya ini. Ya setiap zaman ya Tuhan ini. Dalam zaman hukum Taurat atau zaman Musa itu juga iman. Karena perjanjian itu ada sisi relationship-nya, ada sisi legalnya. Relationship-nya itu iman. Tapi mengekspresikan iman itu melalui hukum yang pada zaman itu. Kalau zaman itu hukum Taurat, kalau zaman kita tetap iman, tapi mengekspresikan dalam hukum roh, dipimpin roh. Kira-kira begitu ya. Jadi kita melihat dulu lah Abraham ini sangat penting. Kita ingin tahu dulu bagaimana Abraham ini sebagai bapak orang beriman, karena dia sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi bapak orang beriman ya. Nah, kita melihat dulu yang kegagalan Abraham ini dulu ya. Yang pertama, kegagalan Abraham kita tahu itu ketika dia berangkat dari Ur Kasdim. Ini Ur Kasdim ya, di Mesopotamia, dekat Irak itu. Bahkan mungkin dalam Irak ya, yang sekarang itu Ur Kasdim, dia berjalan ke Haran. Ini Haran, baru dia jalan ke tanah perjanjian. Nah, waktu di Ur Kasdim Tuhan sudah bilang, pergilah dari rumah bapamu, dari rumah sanak saudaramu. Itu kisah para Rasul 7 itu ya. Kita nggak usah baca lah, 7 itu ayat 1 atau 2 atau 3 di situ. Yang Stefanus ngomong. Jadi pergilah dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu, ya ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Dan Tuhan berikan janji pada Abraham. Akan memiliki keturunan yang banyak, Tuhan olehmu semua kaum di muka bumi akan diberkati dan sebagainya. Nah, Abraham ketika berjalan dari Ur Kasdim ke Haran dia berjalan, tapi dia bawa bapaknya. Dia juga bawa Lot, kemenakannya. Sehingga perjalanan Abraham, perjalanan iman itu, perjalanan kehidupannya, jadi dipimpin oleh bapaknya. Sebenarnya Abraham lah yang dapat firman. Abraham makanya disuruh dalam dilepaskan dulu dari semua orang, supaya dia bisa berjalan dipimpin Tuhan. Ya, tapi dia bawa bapaknya, maka bapaknya mengarahkan dia ke Haran dan berhenti mereka di situ. Karena kita tahu dalam perjalanan zaman dulu ya banyak bahaya, banyak tantangan, banyak. Mereka di Haran tidak enak kali di sana, udah bisa ngumpulin harta benda apa semuanya. Berhenti perjalanan iman Abraham, ya. Dan Tuhan tunggu dulu, mati dulu bapaknya. Begitu mati bapaknya baru Tuhan ngomong. Ya, di Kejadian 12. Jadi Kejadian 12 itu kasusnya sudah di Haran. Dan dibilang usianya Abraham di situ 75 tahun. Padahal kalau dihitung dari Ur Kasdim itu Abraham udah lebih, bukan 75. Maksudnya kalau ini kan 75 ya, di tanah perjanjian ini Ishak lahir tahun kira-kira bang 100 tahun. Jadi kurang lebih hitungannya 25 tahun Abraham menunggu. Padahal sebenarnya enggak. Abraham menunggu lebih lama. Barangkali di Ur Kasdim usianya dia barangkali 60-an, kita nggak tahu lah ya. Karena Alkitab nggak mencatat usianya antara Ur Kasdim sampai Haran. Kenapa nggak dicatat? Ini karena Abraham tidak berjalan sepenuhnya dipimpin Tuhan. Jadi itu perjalanan itu tidak dicatat karena umur, kalau dalam perjanjian lama umur itu sangat menentukan. Kalau orang berkenan ini misalnya keturunan Kain nggak dicatat umurnya. Kalau saya lihat Kejadian 3-4 itu keturunan Kain sekalipun dia membangun peradaban manusia tidak dicatat usianya. Tapi keturunan Set semuanya dicatat usianya sekian karena keturunan orang benar itu berharga hari-harinya. Abraham tidak dicatat. Inilah kesalahan pertama Abraham. Tidak taat sepenuhnya, ya. Bukan nggak taat sama sekali. Tidak taat sepenuhnya, ya. Itu nomor 1 ya. Yang kedua, kesalahan Abraham itu ketika dia berjalan dia masih ada dengan Lot. Tuhan harus memisahkan Lot ini juga ini, makanya dibikinlah pertengkaran antara gembala Abraham, gembala Lot, akhirnya pisahlah mereka. Memang harus pisah. Saudaraku, ini fellowship ini kita jangan main-main. Kalau kita sedang berjalan dalam panggilan Tuhan, hati-hati dengan teman fellowship kita. Apakah teman fellowship kita itu dikirim Tuhan, atau kita sendiri yang membawa? Ya, pergaulannya kalau istilahnya pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Tapi kalau dalam ini pergaulan yang tidak dipimpin Tuhan itu mengganggu perjalanan iman. Ini hati-hati. Jadi dengan Lot pisah juga harus ya karena Lot nggak dapat panggilan, yang dapat panggilan itu Abraham. Ya dia harus
keluar dulu. Ini perintahnya kan dari sanak saudaramu. Artinya Lot nggak boleh ikut. Ya Lot diberkati juga dengan caranya, tapi tidak boleh berfellowship dengan Abraham. Pisahlah mereka. Nah di negeri ini terjadi kelaparan. Ini kesalahan kedua Abraham. Dia pergi ke Mesir. Harusnya, ini Daud juga pernah mengalami kesalahan begitu. Waktu dia dikejar-kejar Saul, dia pergi ke negeri Palestina untuk menyelamatkan diri. Disitulah dia mengalami krisis Siklak. Ya. Kalau kita baca itu, barulah dia tulis di Mazmur 37 itu. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Artinya, kalaupun engkau susah di negeri itu, di tempat yang Tuhan tempatkan itu, kalaupun engkau susah di situ, bertahanlah. Diamlah di negeri. Berlaku setia. Abraham sudah ditaruh di Palestina, negeri tanah perjanjian di mana Tuhan memerintah, Tuhan mengatur, Tuhan mengelola. Di situ pun nanti Tuhan akan pilih tempat yang di mana Tuhan orang keturunan Abraham harus beribadah. Jadi Abraham nggak boleh keluar berangkat ke Mesir hanya karena ada kelaparan. Akhirnya Abraham pergi. Disitulah kegagalan Abraham. Yang akhirnya diketemulah dia sama si Hagar. Hagar itu hamba yang didapat mereka ini dari Mesir. Bawa si Hagar. Ini kesalahan yang ketiga Abraham yang agak fatal ini. Kesalahan ketiga, saya baca aja dulu ya. Kesalahan ketiga Abraham ini, yaitu tidak mendengar. Dia mendengarkan suara Sarah ya isinya. Tidak mendengarkan suara Tuhan. Coba perhatikan ini ya. Kejadian pasal 16 ya. Inilah kesalahan Abraham yang ketiga. Di sini judulnya Hagar dan Ismail ya. Saya pakai LAI ya. Di sini dibilang, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ini kata Sarah. Sebenarnya salah Sarah. Hanya harusnya bilang ini, Tuhan belum memberi aku seorang anak, tapi pasti nanti sesuai janjinya Tuhan beri. Karena itu sudah dijanjikan. Dari Sarah lah keturunan itu yang akan ku berkati dan melalui dia seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Jadi ini salah ini ngomongnya. Dia bilang, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Nah baru dia nih usulnya ini Sarah ini. Karena itu baiklah hampir yang bapak itu mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Saudara mesti tahu dulu ya, di zaman itu biasa. Kalau seorang nyonya nggak punya anak ya kasih hambanya. Ya jangan diterapkan di zaman ini. Kalau di zaman ini seorang nyonya pada pembantunya begitu rumah tangga enggak gitu. Jadi Abraham nggak merasa perasaan seperti para bapak yang saat ini, ya enggak gitu. Ini hal yang wajar saja terjadi di zaman itu, ya. Oleh sebab itu dikatakan di sini, dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ya. Ini bukan karena Abraham ya katakan hawa nafsu, bukan. Ini Abraham karena mencintai Sarai itu. Dia mendengarkan perkataan Sarai. Nah, makanya 17 ini pasal 17 Tuhan menegur. Dia menampakkan diri ya. Ini kan akibatnya kita tahu ya. Ini Hagar melahirkan Ismail. Ya. Kita tahu Ismail diambil dari Mesir melahirkan dia raja-raja ya, salah satu Arab itu. Nah jadi itu yang menimbulkan problem sampai saat ini ya. Jadi di sini ketika Abraham itu berumur 99 tahun, nah ini ya, peristiwa Hagar itu sebenarnya lahir Abraham 86, jadi 13 tahun setelah tahun yang usia 75 itu. Tapi di sini Abraham sudah 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, dikatakan di sini istilah LAI, akulah Allah yang Maha Kuasa. Sebenarnya istilahnya Ibraninya itu El Shaddai. Shad itu artinya buah darah. Jadi L itu the strong one. Jadi artinya tuh di situ Tuhan menampilkan aku sebagai seorang ya feminin ya, karena aku mau memberikan keturunan kepadamu. Jadi dia tampil sebagai El Shaddai. Ya. Lain kalau ke Israel dia Yahweh, Tuhan perang. Ya. Jadi di sini Tuhan, akulah El Shaddai. Terus dia bilang gini, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Di sini Abraham ditegur. Kenapa? Karena dia mengambil Hagar atau mendengarkan Sarai. Itu dia ditegur. Ini kesalahan yang ketiga. Dia udah berkali mendesak kepada Tuhan di sini.
seandainya lah ditanya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, tapi Tuhan bilang tidak. Tuhan itu tidak bisa diusul-usul, nego-nego, nggak ada. Tuhan bilang tetap dari Sarah, itulah yang disebut keturunanmu. Ya. Nah, ketika Abraham sudah matang, mulailah dia diuji di sini. Ishak lahir lah ya. Ishak lahir dan disitulah kepercayaan Abraham diuji. Di sini di pasal 22, ya. Tuhan bilang persembahkan anakmu ini yang kau kasih ini. Abraham nggak tunggu-tunggu lagi karena imannya sudah mantap dia. Dia bilang kalaupun aku bunuh nanti ini, karena dia bilang ini persembahkannya sebagai korban bakaran ya. Artinya kalau zaman dulu itu bunuh dibakar, itu korban bakaran. Setelah itu kita ngamur ya, oke lah Abraham besok paginya. Jadi nggak tunda-tunda Abraham. Begitu datang firman Tuhan, langsung dikerjakan. Ya, dia jalan dengan ada hambanya juga dengan Ishak. Ya, jalan dia. Setelah itu sampai dia lihat tempatnya di situ. Oke. Setelah itu dia bilang sama hambanya, ini nggak boleh ikut. Nih, mungkin ya kalau ikut nanti dia banyak protes lagi. Udah deh, kamu tinggal sini. Kami mau sembahyang. Di sini terjemahannya sembahyang ya. Pasal 5:22, Kejadian 22 ayat 5. Kami akan sembahyang. Ini artinya sembahyang, istilah Ibrani ini sakah. Kata kerja artinya to bow down, itu sujud, dan inilah istilah pertama worship. Ya. Menyembah itu artinya mempersembahkan Ishak. Kalau sekarang kan menyembah jadi pengertiannya nyanyi-nyanyi, angkat-angkat tangan. Ya memang itu salah satu ekspresi penyembahan yang dalam batin, kalau memang dari batin ya. Tapi menyembah pengertian pertama itu mempersembahkan Ishak. Inilah dia ada prinsip dalam hermeneutik ini. First mention principle. Jadi suatu prinsip pemunculan pertama. Pemunculan pertama istilah worship itu adalah menyembah, bow down, mempersembahkan Ishak. Maka semua pengertian yang lain, kemunculan worship ini di bagian lain, haruslah memiliki pemahaman dasar mempersembahkan Ishak. Itulah penyembahan. Sekarang ini udah penyembahan ini orang udah pemusik aja seolah-olah yang bisa nyembah. Penyanyi aja yang jadi pandai nyembah. Enggak. Penyembahan adalah mempersembahkan Ishak. Ya, dalam menyembah kita tahu lah ceritanya, pokoknya setelah Tuhan begitu barulah malaikat Tuhan ini dia bilang, aduh, wah luar biasa ini imannya ini. Ya. Dia bilang begini, untuk kedua kalinya ini berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena kau telah berbuat demikian, enggak segan-segan mempersembahkan anakmu, maka dia bilang ayat 17, ini peneguhan luar biasa. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Ya. Ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa, enggak satu dua bangsa, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, ini luar biasa. Ini bukan janji yang diucapkan pertama, memang mirip, tapi ini peneguhan. Setelah Abraham diuji dan dia membuktikanlah ya. Diuji imannya dan dia terbukti. Luar biasa. Jadi apa kesimpulannya? Kita tutup dulu ini, ya, perjalanan kehidupan ini. Perjalanan kehidupan itu merupakan suatu perjalanan iman. Dan iman itu harus diuji nanti pada waktunya. Tuhanlah yang menentukan itu. Tapi prinsipnya ujian itu meminta Ishak kita. Ada orang beda Ishaknya, ada yang Ishaknya hartanya, barangkali ada harga dirinya, ya. Ada Ishaknya itu yang mungkin pasangannya, ada anaknya dan sebagainya itu. Ya pokoknya Tuhan tahulah ya. Dalam perjalanan kehidupan ini, itu adalah perjalanan iman. Dan iman itu harus dites juga nantinya. Karena iman yang teruji itulah baru yang Tuhan berkenan. Ya. Inilah perjalanan kehidupan Abraham contohnya, ya. Sebagai bapak orang beriman, inilah dia perjalanan iman itu, ya. Sekali lagi saya mengulang, hati-hati dengan fellowship, ya. Kesalahan Abraham yang pertama itu, hati-hati dengan fellowship. Saudara, kita yang dipanggil Tuhan tidak boleh sembarangan fellowship dengan siapa saja. Karena kalaupun fellowship itu nggak dosa, istilahnya, Alkitab surat Ibrani bilang, tanggalkan beban
dan dosa. Ada fellowship yang tidak dosa, nggak salah, tapi beban, mengganggu perjalanan iman kita. Jadi sini hati-hati, kita mesti tegas juga. Puji Tuhan, inilah perjalanan kehidupan yang kita ambil contohnya Abraham, yaitu perjalanan kehidupan iman tentunya ya. Puji Tuhan, haleluya, amin.